77 Aku takut terkena penyakit 4. Selama 3 tahun, entah seberapa baik atau seberapa buruk Leng Xicheng memperlakukan Gu Qingqing akan selalu memasang ekspresi yang tenang. Dia tidak pernah memedulikan perasaanku, pikir Leng Xicheng. Leng Xicheng meremas dagu Gu Qingqing dengan kasar dan mendekatkan wajah Gu Qingqing dekat ke arahnya. Ia bisa melihat rasa ketakutan dan sedikit rasa sakit yang melintas di sepasang mata besar Gu Qingqing yang cantik itu. Leng Xicheng merasa semakin sakit dalam hatinya. Perasaannya semakin hancur, geram, kacau, dan marah, semua bercampur aduk menjadi satu dan terlalu rumit untuk dijelaskan. Setiap kali, selalu seperti ini. Setiap kali, selalu seperti ini. Pikir Leng Xicheng lagi. Kapanpun Leng Xicheng ingin menunjukkan sedikit perasaan baik kepada Gu Qingqing, wanita itu malah menggunakan nada acuh tak acuh untuk mengucapkan kata-kata yang kejam seperti ini. Leng Xicheng pernah berpikir, mengapa Gu Qingqing masih bisa tetap tenang setiap kali melihat gosip skandal dan sikap jahatku. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ternyata Gu Qingqing sudah merencanakan semuanya dari awal. Gu Qingqing akan menunggu dan begitu mereka kembali ke Tiongkok, wanita itu akan segera bercerai darinya. Apa cinta terdalam yang bisa diberikan seorang pria kepada wanita? Bukankah itu pernikahan? Bukankah pernikahan mengikatnya dengan erat, memberinya margaku, memberinya status, dan memberi keluarganya lingkungan yang stabil? Kenapa dia malah tidak menganggapnya sama sekali? Dada Leng Xicheng bergerak naik turun dengan keras. Kepalan tangannya semakin erat dan kemarahan di matanya juga semakin meledak. Gu Qingqing, aku benar-benar. Gu Qingqing merasa dagunya sangat sakit. Ia menurunkan matanya dan tidak berani melihat mata Leng Xicheng. Gu Qingqing takut jika ia terus menatap pria itu, dirinya tidak akan bisa bertahan. Ia takut jika nanti ia kelepasan dan mengeluarkan semua kemarahan, kebencian, rasa sakit, dan ketidakberdayaan yang selama ini ia rasakan. Mengapa? Bukankah kamu tadi baru mengatakan, tidak akan repot-repot menyentuhku? Kalau begitu, kamu sekarang. Leng Xicheng memandang ekspresi Gu Qingqing. Memang Leng Xicheng telah berbicara dengan begitu kejam. Namun, Gu Qingqing masih terlihat begitu tenang dan tak terusik. Apa yang harus aku lakukan padanya? Leng Xicheng kadang-kadang berpikir dengan sedih. Ia benar-benar ingin membunuh Gu Qingqing dan membiarkan wanita itu mati di tangannya sendiri. Jika begitu, bukankah akhirnya Gu Qingqing tidak akan bisa meninggalkan Leng Xicheng untuk seumur hidup kan? Namun, saat Leng Xicheng melihat wajah Gu Qingqing yang tenang dan lembut, ia malah tidak bisa melakukannya. Ia benar-benar tidak bisa melakukannya. Tatapan mata Leng Xicheng menjadi tajam dan sebuah senyuman jahat tiba-tiba muncul dari sudut bibirnya, begitu, ya. Kamu jangan lupa, aku adalah suamimu. Suami sah yang tidak dapat dibantah secara hukum. Aku tidak mau menyentuhmu, itu adalah hakku. Begitupun jika aku ingin menidurimu, aku bisa melakukannya kapanpun aku mau. Selama aku tidak menceraikanmu, kamu hanya bisa tidur denganku seumur hidupmu. Setelah mengatakan ini, Leng Xicheng tidak ragu-ragu lagi. Ia mendorong Gu Qingqing dengan lembut, kemudian ia juga melangkah masuk ke dalam bak mandi. Leng Xicheng, kamu, Leng Xicheng tidak memberikan Gu Qingqing kesempatan untuk menyelesaikan perkataannya lagi. Di dalam bak mandi yang kecil, Leng Xicheng menahan tangan Gu Qingqing yang meronta. Kemudian, ia menindih Gu Qingqing dengan kuat. Gu Qingqing hanya mengenakan piyama tipis di depan Leng Xicheng. Pria itu mengulurkan tangannya dan dengan cepat melepaskan pakaian Gu Qingqing hingga hanya tersisa bra dan celana dalam yang tipis. Tanpa keahlian pun, Leng Xicheng dapat melepaskannya dengan mudah. Leng Xicheng kemudian melepaskan pakaian rumahnya sendiri yang longgar tanpa hambatan sama sekali dan bergegas masuk. Leng Xicheng, aku, uhuk. Gu Qingqing tidak takut berhubungan dengan Leng Xicheng. Masalahnya, Leng Xicheng terlalu kuat hingga membuat Gu Qingqing tidak sengaja jatuh ke dalam bak mandi, dan tersedak air. Leng Xicheng pasti sudah gila, pekik Gu Qingqing dalam hati. Dalam keadaan yang begitu sengit, Leng Xicheng bahkan masih mengangkat kepala Gu Qingqing dengan lembut dan kemudian menciumnya dengan penuh kasih untuk memberinya napas. Namun, kata-kata yang diucapkannya di samping telinga Gu Qingqing masih sangat ganas. Sekarang kamu tahu, kamu itu wanita milik siapa. Jika nanti kamu berani pergi, aku. 78 Aku takut terkena penyakit 5. Setelah Leng Xicheng berkata begitu, ia tidak mengatakan sepatah kata pun lagi. Tubuhnya masih menindas tubuh Gu Qingqing. Kemudian mereka berdua bergumul di bak mandi. Leng Xicheng terus bertarung dengan Gu Qingqing di kamar mandi yang kecil. Setelah Leng Xicheng puas,
ia sendiri segera bangkit dan berdiri. Ia berganti pakaian, lalu pergi meninggalkan kamar mandi dengan langkah yang lebar. Terdengar langkah kaki yang tergesa-gesa di luar rumah. Sepertinya terdengar suara pembantu yang bertanya dengan sangat cemas, "Tuan Leng, ada apa?" Setelah itu, terdengar suara Leng Xicheng membanting pintu dengan keras dan keluar. Kemudian, pria itu menghidupkan mesin mobil hingga terdengar suara deru mesin yang keras dan diikuti suara mesin mobil yang semakin jauh. Suara itu semakin jauh dan Gu Qingqing hampir tidak bisa mendengarnya lagi. Leng Xicheng telah pergi, Gu Qingqing tertawa dengan sedih. Ia kembali terjatuh ke dalam bak mandi, lalu membiarkan air hangat membenamkan tubuh dan kepalanya. Air yang hangat pun tidak bisa menghangatkan hatinya yang telah dibekukan oleh Leng Xicheng. Leng Xicheng sangat kejam. Pria itu sungguh sangat kejam. Setiap kata-katanya, langsung menusuk jantung Gu Qingqing. Terus dan terus menusuknya sampai penuh dengan lubang. Leng Xicheng tidak mencintai Gu Qingqing, tetapi ingin mengikatnya seumur hidup. Ternyata masih tidak cukup bagi Gu Qingqing untuk terjebak sendirian di dalam sangkar ini. Pria itu masih ingin menyeretnya untuk mati bersama. Bertemu dengannya dalam kehidupan ini sebenarnya adalah kesialanku. Atau, mungkin justru itu adalah dosaku. Batin Gu Qingqing dengan getir. Sudah biasa jika Leng Xicheng dan Gu Qingqing bertengkar. Bahkan, pembantu juga sudah terbiasa melihat mereka berdua tidak rukun. Namun, meskipun sudah terbiasa, pembantu juga tidak berani masuk ke dalam kamar mandi begitu saja. Ia hanya berani bertanya tentang situasi dari luar kamar mandi, "Nyonya, apa yang terjadi?" "Tidak apa-apa," Gu Qingqing melongokkan kepalanya dan menjawab pembantu dengan nada malas, "Kamu beristirahatlah saja." Kejadian malam ini kurang lebih menunjukkan pada Gu Qingqing dengan lebih jelas tentang seperti apa sebenarnya posisinya di dalam hati Leng Xicheng. Leng Xicheng melajukan mobilnya dengan kencang di jalanan malam Yancheng. Ia mengebut sepanjang jalan. Kecepatan mobilnya semakin dan semakin kencang, seolah-olah seperti mobil terbang. Sejak kejadian 3 tahun yang lalu, Leng Xicheng sudah tidak mengemudi mobil untuk waktu yang sangat lama. Terakhir kali, ia mengemudikan mobil sendiri karena marah pada Gu Qingqing. Kali ini pun alasannya juga sama. Tetapi, Leng Xicheng bisa kemana? Apakah masih ada tempat yang bisa ia tuju? Kembali ke rumah tua Leng. Leng Xicheng baru saja berjanji dengan ibunya untuk meluangkan waktu dengan Gu Qingqing. Kembali ke apartemen Qingcheng. Ia tidak mau menghadapi rumah yang telah direnovasi dengan baik, tetapi kosong sendirian. Ia hanya akan kesepian sendiri. Kalau begitu, pergi ke Star. Apakah menghabiskan malam hari yang panjang mendengar suara musik yang keras dan mabuk karena alkohol, bahkan dalam pelukan wanita, akan membuatnya bahagia? Lampu jalanan bersinar terang dan menerpa wajah Leng Xicheng yang tampan. Sudut bibirnya yang tipis dan lembut menunjukkan sedikit seringai mencibir. "Bukankah Gu Qingqing bilang aku kotor? Dia tidak akan peduli jika aku memiliki banyak wanita, kan? Mengapa aku harus tinggal sendirian di apartemen Qingcheng?" pikir Leng Xicheng. Leng Xicheng seharusnya keluar, lalu memesan 17 dari 18 wanita yang ada. Wanita mana yang tidak akan lebih lembut dan perhatian daripada Gu Qingqing setelah dibeli dengan uang? Wanita mana yang bisa lebih masuk akal daripada Gu Qingqing? Haruskah itu Gu Qingqing? Sudah pastikah itu Gu Qingqing? Dalam 3 tahun terakhir, Leng Xicheng sudah muak dan cukup lelah hidup sendirian sekaligus kesepian di apartemen Qingcheng yang kosong. Ia memang terbiasa, tapi ia juga sudah bosan. Leng Xicheng tidak ingin menjalani kehidupan yang kosong seperti ini. Ia tidak ingin merasa tersakiti sendirian, tetapi Gu Qingqing tidak keberatan sama sekali dengan pernikahan yang dingin dan kejam. Ketika mobil melewati pintu Star dan petugas baru saja hendak menghentikan mobil, Leng Xicheng malah tiba-tiba menginjak pedal gas. Lalu, ia membanting setir mobil dengan kuat hingga mobil kembali melesat ke jalan. Ia mendadak membalikkan arah mobil secara paksa dan pergi dengan cepat. Mobil terus melaju pulang ke arah rumah dan akhirnya Leng Xicheng kembali ke apartemen Qingcheng dengan putus asa. Tepat ketika ia baru saja keluar dari mobil dan ingin memasukkan sidik jari untuk membuka pintu, ia tiba-tiba menyadari bahwa sebuah mobil juga berhenti di gerbang apartemen Qingcheng. Dilihat dari nomor platnya, sepertinya itu mobil kerja di Huang Ting Entertainment. Leng Xicheng sedikit mengernyit. Benar saja, ternyata pintu mobil itu terbuka dan setelah itu seseorang keluar dari kursi belakang mobil. Orang itu adalah Chen Wenji. Selanjutnya bab 79 aku takut terkena penyakit 6.